Masih bersama saya, Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Kembali ke Johan Budi, anggota Komisi 3 DPR yang pernah berada di Istana dan juga pernah berada di KPK. Jo, jadi langkah dari Kapolri yang ingin merekrut menjadi ASN di Polri, meskipun KPK mengatakan orang-orang ini nggak bisa dibina lagi. Kalau Anda lihatnya gimana? Ya, pertama saya lihat Pak Kapolri ini sebagai niat baik ya untuk membantu kebuntuan tadi yang disebut oleh Rasa Mala antara pimpinan KPK yang sekarang dengan 57 atau 56 pegawai KPK. Kita melihat bersama pro dan kontra ya antara pimpinan, mereka saling balas, saling melaporkan di dalam konteks pelaksanaan TWK itu gitu. Jadi masing-masing punya argumen yang kuat, bahkan pegawai KPK yang diberhentikan itu juga didukung oleh Ombudsman dan Komnas HAM ya. Rekomendasinya sudah clear betul ya. Tetapi pimpinan KPK juga punya pendapat sendiri yang kemudian pendapat itu teguh dipegang gitu. Nah ini ada kebuntuan ini ya. Pimpinan KPK, lembaga KPK ngotot nggak mau menerima mereka sebagai ASN. Di sisi yang lain teman-teman yang pegawai KPK yang 56 itu juga berusaha semaksimal mungkin men-challenge ya apa yang sudah diputuskan oleh pimpinan KPK. Karena itu di awal waktu itu saya sebut sebagai jalan tengah untuk kebuntuan antara pimpinan KPK dengan pegawai KPK yang 56 atau 57 itu. Tapi yang perlu dicermati bersama adalah sejauh mana prosesnya ini yang perlu kita awasi bersama ya. Dan Kapolri sendiri sudah menyampaikan bahwa dia akan berkoordinasi dengan BKN dan Menpan RB dan itu harus dilakukan menurut saya. Saya sejak awal berkali-kali sudah saya sampaikan sebelum banyak yang berkomentar soal ini alih status. Saya selalu menyebut alih status ya. Saya nggak mau menyebut itu tes untuk menjadi ASN gitu. Karena proses yang dilakukan oleh KPK itu tidak menggunakan proses awal menjadi ASN. Ini karena ada revisi Undang-Undang KPK 30 2002 menjadi 19 2019 yang seharusnya menurut saya adalah otomatis menjadi ASN. Dan ketika mereka alih status, tes yang diberikan kepada teman-teman di KPK itu juga tidak sama dengan ketika proses orang menjadi ASN. Karena kan ada syarat umur dan lain sebagainya kan. Karena itu sejak awal saya sampaikan seharusnya perubahan undang-undang itu tidak mengakibatkan ada pemberhentian ya, apalagi sampai 56 atau 57 harusnya mereka otomatis menjadi ASN dan itu sudah terjadi gitu loh. Mereka berargumentasi, pimpinan KPK berargumentasi dengan dasar-dasar yang menurut mereka itu sudah sesuai dengan apa yang mereka yakini ya. Pegawai KPK juga sama ya, bahkan itu tadi yang saya sampaikan dengan Ombudsman, dengan Komnas HAM. Ini kan jalan buntu gitu. Kemudian saya melihat Pak Kapolri ini sebagai niat baik ya untuk kemudian ikut menyelesaikan kebuntuan ya. Tadi Rasa Mala sudah jelas menyebut sebagai kebuntuan ya. Beberapa waktu yang lalu. Bang Jo, saya boleh konfirmasi sedikit nggak? Begini, yang saya masuk kebuntuan itu bukan dalam kerangka kebuntuan dengan pimpinan KPK, karena sebenarnya urusan dengan pimpinan KPK itu sudah disampaikan lewat rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman, ada pelanggaran di sana yang dilakukan oleh pimpinan KPK gitu. Bahwa pimpinan KPK tidak mau melaksanakan rekomendasi yang disampaikan dua lembaga itu, berarti itu pengabaian, itu sudah selesai. Yang jadi soal adalah rekomendasi tersebut sudah disampaikan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti. Jangan lupa ada putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa urusan peralihan status ini sekarang menjadi urusannya pemerintah. Reaksi itu sebenarnya yang kita tunggu-tunggu, tapi kemudian reaksi itu belum juga muncul sampai kemudian muncul gagasan dari Pak Kapolri soal penempatan sebagai ASN di kepolisian. Saya justru melihatnya kebuntuan itu ada pada pemerintah.
Pak Kapolri mencoba memberikan inisiatif untuk mengatasi kebuntuan yang terjadi dalam konteks respon pemerintah yang tadi itu. Jadi kalau urusan dengan pimpinan KPK itu urusannya sudah tinggal bagaimana tindakan korektif pemerintah, misalnya Pak Presiden sebagai kepala eksekutif untuk melakukan pembinaan terhadap pimpinan KPK dan mereview proses-proses untuk kedepannya lebih ke sana. Saya lihat arahnya. Sedangkan untuk bagaimana gagasan Pak Kapolri ini bagian dari respon atas sikap pemerintah yang kita tunggu beberapa waktu yang lalu. Itu saya kira. Oke, silakan Johan. Jadi kalau gini, boleh saya tambahkan, coba biar Johan dulu. Coba saya mau sedikit menambahkan deh. Kebuntuan yang saya maksud tadi, setelah ada tawaran dari Kapolri, itu kan menjawab kebuntuan tadi yang Rasa Mala barusan menyampaikan bahwa itu versi pemerintah. Ya itu urusan soal persepsi ya. Tapi saya melihat ini kan ramai di media antara pimpinan KPK dengan pegawai KPK 56 dan 57 kan tidak inilah masing-masing dan pimpinan KPK meskipun ada rekomendasi dari Ombudsman, meskipun ada dari Komnas HAM, tapi pimpinan KPK kan tetap saja bersikuku gitu loh. Karena itu harus ada jalan keluar. Jalan keluar salah satu ya yang kemudian ada inisiatif dari Kapolri menawarkan tentu tawaran itu harus dilihat lebih detail lagi ya seperti apa, kemudian juga nanti kembali ke teman-teman yang 57 pegawai itu karena ini hak kan terima atau tidak. Ini proses sedang berlangsung gitu. Oke. Baik, tapi begini Mas Budiman, terlepas dari soal teknisnya, oke lah kita sepakat lagi berjalan, harus dibicarakan. Tapi begini, saya mau tarik lagi ke isu awalnya. Isu awalnya adalah Kapolri yang menawarkan, ya, kemudian Presiden setuju. Kan pertanyaan mendasarnya begini, kita kan tidak bisa berasumsi bahwa Kapolri itu bergerak sendiri tanpa sepengetahuan Presiden. Kalau iya berarti pembangkangan dong, dan saya tidak yakin itu dengan melihat konstelasi politik yang sekarang. Pak Kapolri kita bukan orang yang tiba-tiba muncul sendiri tanpa courtesy call atau koordinasi atau apapun kepada atasannya yaitu Presiden begitu ya. Sehingga pertanyaannya adalah kenapa Pak Jokowi tidak langsung bergerak sendiri? Karena yang harus saya... Ya Bib, terputus. Oke, Johan, mungkin tadi bisa... Apakah sudah tersambung lagi? Ya oke. Karena yang harus saya luruskan adalah rekomendasi dari Ombudsman maupun Komnas HAM itu perginya ke Presiden. Dan seharusnya Presiden yang merespons langsung, bukan melalui Kapolri, gitu ya. Jadi saya kira kita tidak bisa menempatkan Pak Kapolri lepas dari ia yang menyampaikan. Tapi saya kira kalau kita menempatkan Pak Kapolri sendirian tanpa ada komunikasi apapun dengan Pak Presiden, saya kira kita juga jadi seakan-akan mengesampingkan fakta bahwa pemerintahan kita sebenarnya saling berkoordinasi dan Pak Kapolri bukan tipe yang membangkang terhadap Presiden sehingga pasti ada koordinasi. Jadi kita kembalikan ke situ, jangan kembalikan ke soal pimpinan KPK dan lain sebagainya. Tapi pertanyaan besarnya itu tadi, kenapa bukan Presiden yang respons padahal rekomendasi jelas ke Presiden oleh Komnas HAM maupun oleh Ombudsman. Oke, baik, Johan bisa menjawab, bisa merespon meskipun tidak lagi mewakili istana, mengapa bukan Presiden sendiri yang tampil kepada publik? Ya, kalau kita cermati yang disampaikan oleh Pak Kapolri bahwa dia sebelum men-state itu sudah berkoordinasi dengan istana, artinya dengan Presiden, dan Presiden setuju gitu dengan langkah itu. Kalau saya yakin kalau Pak Presiden nggak setuju, Pak Kapolri tidak akan melakukan itu gitu. Jadi ini sikap Presiden sebenarnya. Dan sebelumnya kalau mau dicermati, Pak Jokowi itu sudah menyatakan sikap ya sebagai kepala pemerintahan, menyatakan bahwa TWK itu jangan sampai jadi alat untuk pemberhentian, pemecatan. Itu sudah disampaikan. Tapi pelaksananya siapa? KPK kan, pimpinan KPK. Kenapa tadi saya ngomong? Nggak bisa kita nggak ngomong soal pimpinan KPK. Orang ini sikap dari lembaga pimpinan KPK yang kemudian mengadakan TWK dan kemudian
memutuskan untuk memberhentikan gitu. Jadi saya kira apa yang disampaikan oleh Kapolri sekali lagi itu adalah sikap Presiden ya. Saya yakin 100% kalau Pak Jokowi nggak setuju, Pak Kapolri tidak akan berani. Kapolri itu bawahnya Presiden ya. Tapi gini Kak Jo, rumputnya eksekutif. Jo, jadi kalau lihat pidato Presiden 17 Mei kan mengatakan bahwa jangan menjadikan TWK sebagai alasan untuk memberhentikan. Ya, itu kan udah jelas ya. Itu. Tapi sekarang kan kenyataannya kan kemudian diberhentikan gitu loh. Anda lihatnya gimana sebetulnya pimpinan KPK-nya nih? Lah ya kan dia sudah statement, tapi pimpinan KPK tidak atau tidak menuruti lah. Kok bisa ya pimpinan KPK nggak nurut? Loh, kalau itu jangan tanya ke saya. Loh, bacaan Anda sebagai anggota Komisi 3 DPR? Loh ya, saya nggak tahu kenapa dia tidak menolak. Kenapa dia menolak apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Nah, karena itu kepolisian ini kan bagian dari pemerintah, Pak. Baik. Sama dengan pemerintah polisi ini. Kemudian polisi menawarkan itu tadi solusi menurut saya sih, bukan masalah. Saya menambahkan Mas Budiman, bukan hanya polisi yang bagian dari pemerintah, bahkan Undang-Undang 19 2019 menempatkan KPK di bawah Presiden. Jadi bahwa Presiden tidak bisa menggunakan otoritasnya, ini kepala pemerintahan loh, untuk bilang kepada pimpinan KPK segera alih status sesuai Undang-Undang 19 2019, ketimbang melakukan itu, dia malah menyetujui Kapolri yang bilang oke, masuk institusi saya saja. Nah, ini menurut saya yang aneh. Apa penyebabnya seorang presiden itu mengelak dari tanggung jawabnya sebagai kepala pemerintahan dan Undang-Undang 19 2019 dan malah menyerahkan penyelesaian ini semua melalui suatu retorik atau ya tawaran politik begitu ya. Saya sebut tawaran politik karena memang dalam undang-undang tidak begitu jalannya. Oke, baik Pak Beni. Jadi kalau Pak Beni lihat ini gimana ya? Ini bagi publik kan sebenarnya agak bingung ya. Bingung adalah setelah dinyatakan merah ya oleh Alexander Marwata mengutip asesor, tidak bisa dibina lagi gitu kan. Kemudian ada perintah dari presiden pun awalnya jangan diberhentikan tapi diberhentikan. Kemudian direkrut oleh kepolisian. Ini yang bingung ini sebetulnya publiknya bingung. Ini sebetulnya TWK-nya gimana? Kalau menurut alasan Pak Beni, analisanya seperti apa? Tapi jawaban Pak Beni setelah jeda berikut ini saja.